Halo, ketemu lagi dengan saya Rizyan di Kiascom Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Di sebelah saya ada PC punyanya customer dari Jakarta, merakit PC dengan harga ya hampir sama dengan mobil Brio second. Ngawur, 100 jutaan ini hampir tembus di 130 juta. Buset, kira-kira apa aja partnya ini bro? Jadi ini kombinasi antara AMD untuk prosesornya dan GPU-nya pakai Nvidia. Sebenarnya masih bisa mentok lagi kalau kamu pakai prosesor server, tapi ini pakai prosesor gaming, makanya nggak terlalu mentok, harganya sampai ratusan juta. GPU-nya juga GPU gaming, dan customer ini merakit PC untuk 3D rendering bro. Jadi untuk 3D rendering itu seperti 3D modeling, pemetaan, bikin game atau apapun yang berbau 3D lah. Nah, orang kalau sudah masuk ke ranah 3D otomatis membutuhkan PC yang berat banget, karena ngerender itu berat dan cuannya gede bro. Oh, gede banget bro, orang 3D itu cuannya gede banget bro. Jadi mungkin dari PC 130 juta ini sekitar 5-6 job sudah balik modal PC-nya ini bro. Ngawuri, dipakai untuk 3D rendering bukan gaming, tapi dipakai gaming juga bisa, dipakai AI sangat bisa. Nah, kira-kira speknya seperti apa? Kita akan ulas. Check it out. Part-partnya di sini tuh bro, bukan part yang kaum mendang-mending ya. Ini part khusus orang yang merem aja bro. Yang ini, anunya ini, GPU-nya ini, anunya ini, kayak gitu tuh bro. Jadi bukan orang, wah mending ini bang, mending ini. Enggak bro, nggak ada bro. Ini pokoknya memorinya ini, GPU-nya ini, waternya ini, casingnya ini. Waduh, ngawari bro, bersultan ini bro. Apalagi ngerakit di zaman sekarang bro. Padahal sekarang ini memori lagi tinggi-tingginya, storage lagi tinggi-tingginya, nggak ngotak ya. Terus GPU sekarang sudah naik 5-10%. Buset. Ini mungkin kalau sekitar 6 bulan yang lalu ya, bisa hemat sekitar 10 jutaan lah mungkin ya. Kalau di sekarang ini ya harganya disesuaikan dengan harga sekarang. Dan ini katanya terus naik sampai ke 2026 Q2. Q2 itu berarti Juni-Juli bro. Buset, lama ya, ngori bro. Oke, seperti ini. Ini casingnya dari Hyatt bro ya. Jadi casingnya ini kok mati ya ini ya, sebentar saya nyalakan dulu. Ngeslip soalnya bro. Casingnya dari Hyatt Y70, ada screennya di sini. Ini kamu bisa melakukan aktivitas window di sini, bisa diganti wallpaper, mau diganti apa aja bisa bro. Ini termasuk secondary screen. Screen utamanya ya ada di layar utama bro. Kayak gitu tuh ya. Ini udah sering saya bahas Hyatt. Nanti saya akan merakit Hyatt model baru, bentuknya kayak telur bro. Tunggu aja di YouTube saya bro. Oke, seperti gini, ada warna putih, ada warna black. Nah, seperti gitu. Terus kalau untuk airflow-nya itu diambil dari sana kalau Hyatt, karena posisinya kan kaca bro. Mau nggak mau harus dari sebelah sana, itu 3 fan narik angin, dibuang ke belakang dan dibuang ke atas. Nah, seret gini bro, untuk airflow-nya sininya kaca. Nah kayak gitu. Terus kalau untuk prosesornya ngawari ini bro, prosesornya pakai AMD Ryzen 9 9950X3D. Berarti kalau sudah X3D itu memang dikhususkan untuk gaming. Jadi prosesor yang charge-nya itu lebih banyak daripada yang bukan X3D. Harganya di 12 jutaan, memiliki 32 thread, 16 core dengan bus clock-nya 5,7 GHz, ada di bagian situ bro ya. Terus kalau untuk pendinginnya ini nggak main-main pendinginnya bro, pakai Asus bro. Buset ya. Ini Asus yang paling mahal ini bro, Asus ROG Rio 4 SLC 360 ARGB AIO all-in-one water cooler. Di bagian atas 360 mm untuk radiatornya. Nah, terus fan-nya ini bro, ada logo ROG-nya, loh dari samping loh kelihatan. Cakep ya bro ya. Biasanya cuma satu warna gini, enggak ini bro, bentuknya apa namanya, mata Illuminati dari Asus bro. Nah, seperti gitu, terus keluar 2 selang masuk ke CPU block. CPU blocknya gede banget, persis kayak CPU blocknya apa ya kemarin tuh ya, saya ulas tuh ya, water kayak gini nih. Oh, trik. Nah, trik kan juga curve seperti gini bro. Cuma dia agak pendek, kalau ini manjang banget, jadi kelihatan kayak gede, hampir nutupin posisi memori. Ini kamu bisa lihat loh, hampir nutupin posisi memori. Ini screen-nya curve, di bagian tengahnya ini ada kayak fan-nya gitu bro, persis teknologinya kayak dipakai trik kok ini bro.
ada fan-nya. Jadi CPU block ada fan, terus baru LCD-nya di sini bro. Oke, seperti gini. Terus kalau untuk motherboard-nya, kalau pakai prosesor kelas tinggi ya otomatis pakai motherboard yang sekalian kelas tinggi bro. Biar apa? Biar VRM atau dayanya itu bisa mendukung maksimal ke prosesor. Prosesormu Ryzen 7, Ryzen 9 pakai motherboard seri B ya bisa nyala, tapi ya nggak maksimal kerja prosesor karena nggak bisa nyuplai daya maksimal ke prosesor. Sarannya ya Ryzen 7, Ryzen 9 pakai X. Terus kalau Intel Core i7, i9 ya pakai Z. Nah itu lebih maksimal bro. Ini pakai Asus ROG Crosshair X870E Hero Wi-Fi 7. Buset, ini motherboardnya aja udah 12 juta bro. Prosesor sama motherboard itu sudah 24 juta. Jadi satu PC bisa jalan di 2K atau 4K. Ini cuma dapat prosesor sama motherboard aja bro. Nah kalau waternya tadi itu 5 juta. Buset, 3 komponen hampir 30 juta bro. Nah kenapa pakai X ya tadi itu bro? Supply dayanya lebih maksimal, fitur-fiturnya banyak, terus support slotnya juga banyak, terus chipsetnya sudah pakai dual karena ini yang E bro. Jadi ada X870, X870E, ada B650, B650E. Kalau sudah E, support dual chip sama support lane-nya lebih banyak daripada yang non E. Kayak gitu bro. Ini cakep banget. Di sebelah sini ada biasan ROG, full heatsinknya dari atas sampai samping, di bawah juga sama. Seperti gitu bro. Terus di sini ada dead booklet. Jadi kalau ada kerusakan apa-apa tinggal dicek di kodenya. Port-portnya lebih banyak. Jadi seri motherboard semakin mahal, fiturnya semakin banyak, portnya semakin banyak, dukungan daya ke prosesor semakin maksimal. Kalau untuk memorinya ini ngeri banget, serius bro. Harganya di 20 jutaan, dipasang full slot 128 GB, memorinya pakai memori kasta atas dari G-Skill Trident Z5 Royal Neo. Kalau sudah Royal bro, itu kayak mengkilap gini bro, kayak permata loh kalau misalnya tuh, cakep ya kayak permata. Ini seri tingginya. Ini yang pernah dipakai OC sama Alpha Jonathan di Computex ya, itu pakai yang kayak gini bro. G-Skill Royal, cakep ya, full metal, depannya kayak berlian atau kayak permata. Ini di 6000 mAh, ada 32, 32, 32, 32, semuanya DDR5 bro. Kalau untuk storage-nya, tuh gimana ya, memorinya sudah mahal. Waternya mahal, motherboardnya mahal, prosesornya mahal. Storage-nya pakai 10 tera coy. Buset, 10 tera terbagi dari 3 storage ya. Yang di bagian atas ada Adata Legend 900 2 tera ada di sana. Jadikan sistem bro. Nah, sisanya pakai Samsung 990 Pro 4 tera Gen 4. Ada 2, 4 tera, 4 tera. Di atasnya 2 tera. Totalnya 10 tera Gen 4. Ngaweri bro, harganya sudah berapa ini ya? Pantesan harganya jebol di hampir 130 juta. Buset. Oke. Terus kalau untuk GPU jelas bro, ini biangnya harga mahal. Kalau sudah masuk ke 5090 pasti mahal. Apalagi masuk ke Illuminati ini, Asus ROG ini gambar mata Illuminati ini pasti lebih mahal. Kalau brand lain mungkin di 45 sampai 50 juta. Tapi kalau sudah Illuminati brand ini bro, buset, harganya di sekitar berapa ini? 50 jutaan, hampir 60 juta. Ini Asus ROG Astral RTX 5090 32 GB. Ngaweri bro. Ada di sini, cuma ini dipasang Razer Gen 4. Jadi bottleneck. Beneran bottleneck. Kalau posisi GPU dipasang lurus ke sana ketemu PCIe 5 nggak bottleneck. Kalau dipasang posisi berdiri pakai Razer PCIe 4 bawaannya dari Hyatt, bottleneck. Dan kebetulan Razer PCIe 5 masih jarang banget dijual di Indonesia. Jadi mau nggak mau harus pakai Razer PCIe 4. Ya turun performa bro. Karena apa? Bandwidth-nya nggak bisa maksimal. Performa dari GPU diterima dengan motherboard itu nggak bisa maksimal, dipersempit ya, estimasi sekitar 5-8% lah penurunannya ini bro, karena beda gen dari GPU sama gen dari motherboard, dipisahkan sama Razer PCIe 4 itu bro. Seperti itu ya. Ini 3 fan di sini, tebel banget, panjang, hampir mentok loh ini bro. Buset, ini hampir mentok.
Tapi cakep ya kalau posisinya tidur, jadi kelihatan kayak estetik, kelihatan kayak mesin gitu loh ya. Kalau berdiri kan kayak biasa, gini bro. Tapi kalau gini kelihatan kayak cakep gitu loh, kayak ini rodanya, kayak tank gitu loh ya, cakep ya bro ya. Seperti gitu. Terus saran saya bro, jangan pakai jangan pakai 2x6 12 volt. Ini yang bawaan selain dari power supply ya, karena takutnya itu kerjaannya nggak bagus lah. Jadi bisa terbakar karena 5090 ini butuh daya gede ya, ini sangat sensitif sama kabel konektornya ini bro. Jadi harus pakai bawaan PSU ya, biarpun kelihatan jelek nggak ada masalah sih bro, yang penting aman seperti gitu. Oke, terus kalau untuk power supply mengangkat semuanya ini itu memakai Thermaltake Torque Power 1300 watt 80 plus titanium ATX 3.1 dan PCIe 5.1. Berarti di atasnya gold, di atasnya platinum, bronze, gold, platinum, ini titanium paling mahal harganya di ngoweri harganya bro, wis ngeri pokoknya bro, hampir 4 juta set hanya power supply aja loh bro. Nah seperti gitu bro. Kalau untuk fan-nya ya saya pasang fan Ventus lah untuk membuang di sini, narik angin di situ. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fan. Bagian bawah nggak bisa dipasang fan karena sudah kena posisi GPU yang tidur seperti ini. Terus rekomendasi monitornya apa? 4K, minim 27 in, minim 280 Hz ya, kalau bisa 300 Hz ke atas. Karena pasti akan jebol kalau misalkan ngegame ya, itu bisa jebol sampai ke 500 FPS di DLSS 4.0. Ngeweri ya bro. Gimana bro, menurutmu bro? Ada yang kurang nggak? Kira-kira apa yang jelek? Mungkin kabelnya ini harus pakai extension yang RGB atau pakai extension yang cuma satu warna, hitam atau putih, atau mungkin waternya kebesaran, atau mungkin fan-nya kurang panjang pakai 14 cm, atau VGA-nya pakai gigabyte. Kamu bisa komen di bawah bro ya. Sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan software benchmark. Performanya pasti dilibas. Check it out. This morning. Bro, I told you to be on time. It's fine. We'll be back before we know it. Good, because I had my college application review with the school counselor. Oh, you finished your essay? Haven't started. Oh, well, let's get to the city and take care of Marco quick then. We gotta stay in these situations, Spider-Man. Let's move. Here they come. Well, we found the bear, or he found us. We must take their leader's hand! Push through! Their leader retreated! Hunt him down!
Nah, seperti itu review dari PC seharga mobil Brio. Kalau spek ya sesuai selera, desain juga sesuai selera. Mungkin kalian punya selera ini, speknya seperti ini, ya bisa dipraktekkan di rakitannya teman-teman sendiri bro. Kalau kalian tertarik dengan seperti ini ya langsung aja hunting di deskripsi atau di tag produk. Sudah saya sematkan cari toko yang termurah menurut akan-akan. Kalau bisa yang terdekat sih bro, biar free ongkir. Saya Deddy Kristian di Gascom Channel, salam teknologi.